Bang Bejo, Ya, bikin konten apa tuh? CBR nih lumayan nih bang, viewnya nih. Kapan lagi? Udah lama banget nganggur kali. Sayang itu di youtubernya kagak jadi-jadi nih kalau kagak dibuatin konten. Kapan lagi bang? Bikin lagi lah, udah lama. Setahun kali bang ya? udah Oh, udah lah, udah saatnya lagi nih bang. siap. Kapan lagi? Ditemenin dah bikin konten. Tapi yang mantep ya. Oke, biar pada tahu ntar tutorialnya. Tentang apa nih? Pokoknya ilmu buat edukasi motor. CBR ini kayaknya ratingnya tinggi nih bang. Bikin aja bang. Oke, Sayang ini viewersnya udah lama. ini temperatur overhead ini. Ah iya. Ya, oke, tentang temperatur ya. Boleh gas lah bang. Ya, penuh. Kalau nggak Salam-salam kopi dulu. buat nih netizen. Salam buat nih apa montir-montir yang gagah dah. Jangan lupa ngopi dulu ntar Gitu. biar enak nyetelnya kan, ngeceknya apa aja gitu kan. Siap. Oke. Lanjut. Saya lanjut aja bang ya. Oke. Maaf nih gue lagi mau ngerokok nih bang, udah bang. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Ntar kena banned lagi kalau. Enggak. Aman. Oke bang. Gas aja bang, udah. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum. Sobat YouTube di malam hari, khususnya Auto Bejo lagi atau yang udah lama nggak update ya lur, atau udah 1 tahun lebih, maaf sekali lagi ya lur. Oke, dan kali ini di depan saya ada sebuah motor Honda CBR yang all, yang keadaan udah diacak-acak ya pastinya, atau mau bahas tentang yang masalah khusus CBR all atau bersamanya CBR LED maupun CB 150 OLD atau yang LED atau sejenisnya GTR maupun Sonic. Nah, ini biasanya kendalanya atau masalahnya yang di motor Honda ya. Kali ini pembahasannya atau mungkin kurang teliti atau kurang detail, tolong dimaafkan karena udah lama nggak update, khususnya tentang CBR yang di depan saya atau yang kendala temperaturnya atau air radiatornya itu overhead, atau jangan sampai terjadi sampai mesin turun mesin karena bisa jajan banyak bila masalah temperatur sampai overhead atau di mesin. Jangan, sekali lagi jangan sampai terjadi atau bikin jajan banyak pokoknya. Oke, langsung kita kasih tahu cara mengatasinya dengan cara saya atau analisa saya atau dengan cara dicek persatu-satu ya, atau yang bikin masalah di motor ini atau yang biasanya pada umumnya yang di CBR atau sejenisnya. Dan kita mau cek langsung atau kita kontak ya lur. Di sini kita kontak ya lur. Nah, maaf lur, suaranya agak sakit dikit jadi suaranya agak bandeng ya lur. Nah, di speedometer lihat nggak lur? Jadi temperaturnya yang di air radiator itu ada huruf C, F, dan H. Nah, ini belum hidup keadaan kontak, kita hidupkan ya lur. Jadi kendalanya ini motor boxnya ketika macet cepet ya overheadnya, tapi ketika jalan normal atau jalan keadaan lancar itu tanda air radiatornya normal atau di tengah, di F ya, C atau garis 1, 2 atau sampai 3 sampai 4 kalau jalanan lancar. Tapi kalau jalanan macet langsung bikin air radiator habis lur, atau harus cepat-cepat tambah sebelum terjadi di mesin. Nah, cara analisnya sobat YouTube, bila seperti ini jangan main ganti spare partnya seperti termostat atau sensor atau kipas maupun radiator maupun relay maupun bagian mesin. Jadi biasanya kalau motor normal sobat YouTube, kalau cara saya ini buka res kiri khususnya CBR, pairingnya dan box bagian relay. Dan kita langsung dicek di sini biasanya
bila pas overhead atau pas mesin panas harusnya kipasnya muter, tapi ini tadi saya cek sampai udah 10 menit sampai pokoknya mendekatin 100% panasnya, ini kipas kagak mau muter ya, atau nggak mau muter, padahal harusnya muter. Nah, di sini sobat YouTube cara cepatnya biasanya umumnya buka sensor termostat atau sensor yang di sebelah kanan ya. Cara tahu kalau kipas itu masih fungsi atau enggak, tapi kalau mau dari sensor termostat atau dicabut lalu di kontak on, biasanya kipasnya muter. Tapi kalau enggak muter, jangan langsung ponis kipasnya. Atau cara cepatnya sobat YouTube di sini atau di area kiri sobat YouTube dibuka nih kabel klakson. Yang di klakson itu atau yang pas dipencet klakson itu ada keluar strum ya, atau seperti ini ya. Nah, ini dimasukkan, tolong lur kunci kontak. Nah, itu udah kontak, lalu dipencet klakson. Ntar dulu, kurang masuk loh, biasa nih bikin kontennya baru. Yuk klakson. Salah, berarti ini yang biru itu bukan dari saklar, lalu yang satunya loh. Ayo klakson. Nah, ini output dari strum saklar dari klakson ya. Ini kalau udah seperti ini sobat YouTube pastikan yang warna ini ya, abu-abu apa nih lur? Hijau muda Ya lur. Nah, di sini disediakan kawat. Nih kawat, lalu dimasukkan dulu. Ini pegang dulu. Nah, di satunya atau kabel dari kipas yang warna biru ditempel aja loh. Ini cara cepat cara saya. Nah, ini seperti ini. Ini keadaan kunci kontak on, dipastikan dikelet dulu ya. Terlihat nggak lur? Nah, ini yang dari klakson tadi yang warna yang buat 12 volt ketika dipencet klakson kita pencet lur. Pencet aja, tahan. Terdengar nggak lur? Ntar dulu nih videonya terus. Nah, itu ya suaranya, kita pakai obeng lur biar pasti dengarkan. Nah, itu muter ya lur. Oke, lepas. Nah, caranya seperti itu. Nanti sobat YouTube jangan langsung beli kipas. Oke, bila yang sensor termostat bila dilepas udah mau muter, belum tentu kipasnya. Jadi dari cara cepatnya dari kabel klakson aja, atau diambil yang pas strum ada lalu dimasukkan ke warna biru. Kalau belum jelas diulang lagi suara saya yang dari awal lagi biar paham tentang cara kerja klakson yang ke kipas. Nah, lanjut ke area belakang ya, atau relay ini sobat YouTube harus paham, khususnya nih ada relay 1 dan 2 dan ini ya belum masuk. Nah, 1 2 3 ini biasanya yang kalau CBR all ini khusus lampu depan ya, khusus lampu jauh dekat atau lampu utama. Nah, ini yang dempet ini satu yang paling pinggir sini, ini buat starter, dan ini yang relaynya yang buat air radiator atau termostat. Jadi kalau ini yang masalah biasanya bila dicabut sensor termostat masih nggak muter, kendalanya di sini ya. Nah, ini karena emang saya udah pelajarin dulu sebelum saya bikin konten atau sebelum saya mau bahas, karena masalahnya emang di sini ya, atau di relaynya, relay buat termostat lalu ke kipas biar nyala ketika
nanti mesin panas di atas 80 derajat baru ini fungsi. Nanti kalau udah sirkulasi, udah cara kerjanya sesuai atau masalahnya ini nggak ada masalah, berarti hanya ya pokoknya normal lah. Pokoknya bila masalah ini atau sensor itu ngecekin satu persatu ya, tapi ini cara cepatnya aja. Dan ini saya udah masukkan ke sini, berarti udah fix, ini udah normal. Cabut bro yang ini bro. Nah di sini ada relay, atau kita ambil lagi tadi mana, cari bro, enggak nang ke sini tadi. Nah, ini kawat lur, kalau dimasukkan ini ada, nah ini yang kaki 4 atau yang ini yang warna apa nih, tembaga, yang 2 ini dilangsungkan tanpa dikontak, biasanya langsung muter kipasnya lur. Ini udah dilangsungkan lur. Nah itu terdengar nggak lur, nih kita masukkan. Nah itu tanpa kontak lur, karena ini strum standby yang satu. Oke, jadi cara cepat ngatasin yang masalah kipas khususnya harus cek dari intinya langsung, atau yang kabel warna biru langsung ambil 12 volt dari klakson. Dan bila mau langsung cepat lagi dari sini ya, utamanya dari relaynya yang bikin masalah atau yang sering terjadi pada CBR atau sejenisnya. Nah ini buntung bekasnya lur, jadi emang kendalanya di sini. Nah itu tip-tip bila buat ngatasin yang masalah temperatur overhead. Jadi jangan panik, cukup buka area kiri, atau tadi udah saya jelaskan. Mungkin bila kurang detail tolong dimaafkan. Pada intinya ini masalahnya di sini ya lur. Jadi itu buat cepat itu sekali lagi, dan maaf baru bikin konten khususnya yang udah setahun lebih. Maaf bila salah kata atau sangat lancang sekali lagi. Dan terima kasih yang udah nonton, biar berkah, terutama saudaranya, biar berkah selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oto Bejo 81.